billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah faman yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat terus yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha menghapus dosa-dosa kita. Akhwat, sebutkan amalan-amalan penghapus dosa. Istighfar, penghapus dosa. Oke, kita ulang sedikit. Kenapa akhwat gitu? Kadang-kadang jangan sampai apa ya amalan penghapus dosa kan gitu kan? Buat dosa terus gitu kan? Ya. Cuman kita lupa menghapusnya. Itu pasti. Al hasanatu yuzhibun as-sayyi'at, itu pasti. Ya, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Cuman kan ada item khusus gitu ya. Amalan-amalan penghapus dosa. Istighfar. Sudah banyak istighfarnya pagi ini akhwat? Zikir paginya udah selesai? Alhamdulillah. Yang kedua, saya mancing aja. Memang betul nih, itu umum nih. Al-hasanatu yuzhibun as-sayyi'at, kan saya bilang tadi kan, itu pasti kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sedekah, ya kan? Ya. Sedekah itu penghapus dosa. Ya. Terus apa lagi? Doa masuk pasar, penghapus dosa enggak? Apa kata hadisnya kemarin? Kata balahu alfa hasanat wa tamhuha alfa sayyi'at, dihapus 1000 dosa. Terus mendatangi majelis ilmu. Ya, makanya salah satunya antuna melangkahkan kaki di sini seharusnya ingat dosa. Kenapa? Karena kita beraktivitas berusaha untuk menghapus dosa kita. Salah kalau kita bilang alhamdulillah lah nggak melakukan dosa, malaikat gitu. Tapi dengan ini, makanya salah satunya barang siapa yang dia mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Apalagi Bu? Menjenguk orang sakit, dia tidak menghapus dosa. 70.000 para malaikat mendoakan. Ya, kayak lagi. Sholawat Nabi menghapuskan tuh. Saya kasih PR. Cari ya Bu. 15 item. Tadi Ibu nyebutnya 5 Bu Sri. Itu pun karang-karang hadisnya kan. Perasaan saya nih itu menghapus dosa. Cari ya, pekan depan kita diskusikan. Cari beserta hadisnya. Apa-apa Sokofani harus dikasih tugas. Biar apa? Ketika kita tahu, akhwat, itu jadi semangat beramal. Masih tujar sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Ada itikat baik kita untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ya.
Iya Bu ya. Saya minta 15 saja. Saja dong gitu kan. Karena saya udah punya materi itu. Saya nggak mau ngasih. Ya, Ibu dulu yang cari. Oke, akhwat? Hah? Gak apa-apa lah, karang-karang dulu. Yang penting besok cari hadisnya ya. Kenapa Bu Nur? Jelas sih kan? Enggak, kadang kita lemah hal-hal yang kecil itu Bu Nur. Enggak disadari gitu ya. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Makanya salah satunya bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah bersalawat kepada beliau. Karena orang kalau cinta pasti sering disebut. Nah, ibu cinta sama suami ibu sebut terus. Ibu cinta sama besti ibu, terus ibu ceritakan kebaikannya. Ya, kalau kita mencintai Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi umahat, saya tidak memperpanjang mukadimah. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi sodakoh kita, bersabar. Semoga tuntas. Habis sodakoh nanti kita akan bahas masalah sakit dan cara pengobatannya. Luar biasa ya. Di fikih ini ada tuntunan sakit, bagaimana mengobati, apa adab, perbedaan pengobatan Islami dengan pengobatan tidak Islami. Beti, nah, kita kaji ya nanti. Kita selesaikan dulu bab sodakoh. Kemarin orang membatalkan sodakoh ya. Baik, lanjut judul yang keempat ya. Baik, menyedekahkan barang haram. Allah tidak akan menerima sodakoh jika berasal dari yang haram. Allah tidak menerima sodakoh jika berasal dari yang haram. Terbayang Bu? Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan hendak menerima kecuali yang baik. Ya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman, dengarkan dulu ini hadis, apa yang diperintahkan kepada para rasul, maka firman-Nya, hai para rasul, makanlah dari hasil yang baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang engkau lakukan. Dan firman-Nya lagi, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami karuniakan kepadamu. Lalu disebutkan Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang lama berkelana dengan rambutnya yang kusut kusam dan pakaian yang berdebu. Pernah dengar di sini ya? Ya. Menadahkan tangannya ke langit dan seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dengan hal yang haram, maka bagaimana doanya akan dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ibu, sangat dalam makna hadis ini. Pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dari harta yang halal. Yang subhat aja nggak boleh. Subhat tahu nggak? Apa subhat tubuh? Tidak jelas kehalalannya. Berarti kalau nggak jelas kita tanya-tanya, ini halal apa enggak nih? Kita ragu, gas aja lah. Nah, itu subhat tuh.
Hati-hati ibu, ya. Yang subhat aja nggak boleh, apalagi yang haram. Kenapa? Sedekahnya tertolak dan doanya pun tertolak. Jadi kita tidak akan, sedekah kita tidak akan diterima Allah apabila menggunakan harta yang haram, apapun barang yang haram. Paham bahasa saya, Bu? Ya. Baca lagi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, hadisnya semuanya sahih, Bu. Yang tadi Muslim, yang tadi Bukhari. Barang siapa yang bersedekah seharga sebuah kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menampungnya dengan tangan kanannya, lalu mengasuhnya untuk memilikinya. Tak ubah seperti salah seorang kamu mengasuh bayi hingga akhir jadi besar seperti bukit. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi jikalau kita bersedekah dengan uang yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih aja lah, Zah, ya kasih aja. Cuman ibu tidak mendapatkan pahala. Paham bahasa saya, Bu? Paham? Kalau ibu mau sedekah sama kawan ibu baju tidur UKC, boleh nggak? Ya kita tanya dulu, makanya. Ibu sedekah mau kasih baju UKC. Kalau dia jangan dengan persyaratan. Mana bisa, Bu Neng, kita bilang kayak gini, ini baju seksi ya, dengan syarat. Iya, bukan suaminya saja. Ditulis ya, boleh dipakai di depan suami saja. Mana bisa sedekah kayak gitu, Bu? Boleh, boleh. Karena memakainya bisa di dalam mahram. Paham bahasa saya, Bu? Karena ini banyak pertanyaan ibu jamaah, Bu. Ibu hijrah, habis itu ibu kasih pakaian ketat-ketat ibu sama orang, boleh nggak? Tidak boleh. Ibu mau berhenti karaoke, Semua. iya kan? Nggak kan? Saya mau hijrah nih, gitu kan? Jadi ya sound sistemnya, mic-nya ibu kasih sama orang, boleh nggak? Boleh kalau bapak itu musik aja. Sama namanya aja untuk ngaji. Terserah ibu. Sebenarnya pertanyaannya gimana sih gitu kan? Gitu ya, ini kayak disita Allah. Tapi sebenarnya tuh sedekah tuh nggak dipersulit, ya. Mungkin gede gunakan untuk ngaji di rumah, gitu ya, Bu ya, untuk zikir, sholawat. Bisa dipahami ya? Bismillah. Lanjut ibu yang 5. Ah, ini seru nih. Istri bersedekah dengan harta suami. Ibu jangan komentar dulu ya. Saya bacain dulu hadisnya, saya bacakan fikihnya, nanti baru komentar. Seorang istri diperbolehkan untuk menyedekahkan harta yang berada di rumah suaminya jika diketahui kerelaannya. Catat, Bu. Seorang istri diperbolehkan untuk menyedekahkan harta yang berada di rumah suaminya jika diketahui kerelaannya, termasuk makanan. Coba bayangkan, Bu. Ibu catatnya dengan bahasa sederhana aja. Ini nggak hadis. Semuanya nulis, luar biasa ya, Sofan ya. Seorang istri diperbolehkan untuk menyedekahkan harta yang berada di rumah suaminya jika diketahui kerelaannya.
Jika tidak diketahui, maka hal itu terlarang dan haram. Salah kalau bilang ibu, suamiku tuh orangnya baik banget, cincai lah, kan gitu. Nah, karena hartanya. Kenapa Bude? Gak berlaku katanya uang suami uang istri. Oh, nggak berlaku dalam fikih. Ibu kan udah kaji fikihnya. Uang suami gimana nih? Uang suami ada hak untuk istri. Kalau nggak ada hak untuk istri, zolim dia, dosa. Uang istri itu cocok kali ibu. Hafal ya kuliah ya. Cuman ibu dirubah fikihnya, uang suami, uang awak. Ini walaupun dia tuh sudah memberikan nafkah, maaf ya bu, nafkah itu kan uang itu udah diberikan kepada kita. Cuman kan kita beli makanan itu dari uang nafkah, kan gitu bu. Ketika kita memberikan kepada siapa-siapa kecuali kita sudah akad dengan suami kita, paham nggak bahasa saya bu? Mas, ini gimana kalau makanan ini banyak dan sebagainya, boleh nggak mama kasih sama tetangga dan sebagainya? Oh, kasih aja lah. Pernah nggak sih bu suami kita kalau pulang itu bertanya, mana kue kemarin? Oh, habis. Ya habis lah pak, beli lagi lah, kan gitu kita. Kenapa ibu? Begitulah seorang istri harus menghargai pasangan hidupnya. Kita fikirnya yang kita kaji itu bagaimana kita harus menghargai pasangan hidup kita. Itu yang harus kita praktekkan itu bu. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Jika seorang istri menyedekahkan suatu makanan yang ada di rumahnya tanpa mengakibatkan kerusakan, maka ia akan memperoleh pahala dari sedekah itu. Sedangkan suaminya akan berpahala karena usahanya. Kalau suaminya ridho, kan gitu kan? Suaminya dapat pahala nggak? Dapat pahala. Yang masa istrinya yang ngasih uang, suaminya yang ngasih istrinya, suaminya dapat pahala bu. Ya. Dan yang menyimpan atau pelayan juga akan memperoleh pahala. Orang yang satu tidak kurang pahalanya dari yang lain sedikit pun. Mereka apa nih? Semuanya mendapatkan pahala. Cuman yang diberikan dalam fikih ini, ibu tolong komunikasikan kepada suami. Kita kan sering bilang donat yo. Kali ya bini. Kan gitu ibu yang dicinta Allah. Nih luar biasa ibu, ma'ruf gini. Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada khutbah haji wada. Ya, haji wada itu apa artinya bu? Ini sudah dekat dengan Rasulullah meninggal dunia kan? Tidak boleh istri itu menyedekahkan sesuatu pun dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, juga tidak boleh makanannya? Nabi bersabda, itu adalah harta kita yang paling utama. Masya Allah, makanan harta yang utama. Makanya masalah makanan ini berat bu, berat. Kenapa? Dia tuh kalau kita udah masukkan itu dia mengalir sampai ke aliran darah. Makanya manusia, salah satu manusia yang terbaik menurut hadisnya Rasulullah apa? Khairukum it'amut ta'am wa raddus salam. Coba kita kaji ini. Karena sedekah dengan makanan itu ikhlasnya lebih sulit. Makanya salah satu manusia yang terbaik itu adalah orang yang selalu memberi makan makanan kepada orang yang nggak mampu, apalagi bu, dan menyebarkan salam. Coba kita kalau sedekah yang kita sampaikan kemarin, mana enak sedekah dengan infak daripada sedekah lewat makanan?
Jujur Bu. Infak kan? Ngapa gitu? Repot. Nggak repot, satu. Terus praktis. Terus ikhlasnya lebih terjaga. Benar nggak? Makanan itu sepele Bu, cuman ujian keikhlasannya banyak daripada duit. Coba nih semua kita diundang Bu Wit makan ke rumahnya. Insya Allah kita diundang beliau Korem nanti Bu ya. Wit contoh, Wit diundang. Makanya Bu Wit ini menjadi manusia yang terbaik karena beliau memanggil kita makan. Itu perjuangan Bu. Makanya dia menjadi manusia yang terbaik. Kenapa tidak ada hadis Rasulullah manusia yang terbaik itu adalah sedekah dengan uang? Bukan nggak bagus sedekah uangnya, bagus. Tapi kenapa dia makanan? Coba proses beliau menjamu kita itu perjuangan nggak Bu? Dari tenaga, benar? Masak, apalagi mempersiapkannya, perfectnya luar biasa. Menjaga perasaan yang datang. Kadang-kadang yang datang ini akhlaknya dan adabnya tuh masih kurang. Betul nggak Bu? Kok nggak semangat Ibu bilang betul ya? Iya kan? Kita aja kalau masuk tamu ke rumah orang, bismillah, assalamualaikum, salam. Cuman ada 2 kue, 1 manis, 1 asin. Komentar nggak hati kita? Ya, jujur kan Bu Nur? Ya Allah, iya tuh kan? Kok nggak ada ya buahnya kan? Kenapa Bu dia? Iya, memang begitu adab Bu. Memang berat Bu Lia, makanya dia menjadi manusia yang terbaik. Berat mengasih orang makan tuh. Makanya kata Rasulullah itu harta yang utama gitu loh. Sedangkan gorengan dulu. Kalau nggak ada uang nggak usah lah undang-undang lagi daripada kayak gini makannya. Sebelapunkan kalian. Ya kan Bu? Sudah disodakohin. Banyak cito, begitu bilang kan Bu. Dah, diuji kan? Diuji. Ya. Belum lagi ketika kawan-kawan ibu mengambil makanan, pasti tuan rumah itu ketar-ketir. La haula wala quwwata illa billah. Benar nggak Bu? Sudah dihitung berapa orang? Konfirmasi 30 orang. Ya, Bu Wit udah masak ayamnya 50 potong. Cukup nggak Bu? Cukup banget. Meskipun seperti itu, manusiawi, perempuan itu, terutama kita itu sifat was-was kita tuh tinggi. Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Bu Lena ngambil lauk. Kok tahu Ibu? Astagfirullah, ya kan? Bu Lena ngambil 2, Bu Wit ini matanya ke Bu Lena nih. Astagfirullah mak, Bu potong Bu Lena tuh dong, gitu kan? Tunggulah dulu orang ramai, ya Allah, cukup nggak ya? Gitu kan? Apa lagi Bu? Berat ini, makanya menjadi manusia yang terbaik. Belum lagi komentar masakan kita. Ada yang bisa menahan komentar itu, ada yang nggak bisa menahan. Siapa masak ayam bakarnya Bu Wit? Kenapa Bu? Agak kares kete. Kecil ya, tapi ini sering terjadi Bu. Atau belum lagi teman sebelahnya apa ngomong. Kenapa Bu? Ketawa ini pengalaman. Bisik-bisik di rumah kawan. Habis garam tuh. Makan aja lah. Nggak bisa tetalan do garam nggak terasa. Lucu Bu, cuman kita semua pengalaman. Kan Bu? Ngapa Bu? Sekarang nggak bahas sama apa sekarang dia. Iya. Dia tadi udah tahu tuh. Makanya saking pekanya sahabatnya tuh kan Bu. Siapa yang ketawa? Tapi sudah ngaji gini sudah. Alhamdulillah masih dah Bun. Sudah ngaji gini enggak ada. Alhamdulillah kalau sudah ngaji itu, enggak itu kita harus sering-sering istighfar. Itu kadang-kadang itu refleks Bu. Bukan Ibu, saya pun gitu juga. Gitu juga.
Nggak sadar. Kadang nggak sadar. Udah ngomong kan udah ngomong. Istighfar habis itu kan. Dan kadang-kadang kita ini dengan makanan ini sepele. Rasulullah bilang itu di harta yang utama, ya. Ini dia cinta Allah. Kita rubah nih, karena kita orang yang berilmu. Jangan sampai kita mencela makanan di rumah saudara kita. Karena manusiawi, Bu. Kita kalau makan tempat orang, pasti kita selalu merasa masakannya, oh, the best of the best. Nggak ada yang bisa mengalahi masakan saya. Kan gitu. Orang pergi rumah ibu juga. Dia merasa masakannya lebih enak daripada masakan ibu. Kan gitu. Ibu pergi ke rumah orang, ibu juga merasa kayak gitu. Susah, Bu Sri. Memang susah. Baik. Diterima dari Asma binti Abu Bakar. Kita bacakan hadis karena di zaman Rasulullah para sahabat dan sahabiat juga melakukan, ya, bahwa dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya Zubair adalah laki-laki yang kikir. Lalu orang miskin datang kepadaku, lalu kuberi dan kuambilkan dari rumahnya tanpa seizinnya. Saking semangatnya memberi pelajaran kepada Zubair, kan gitu, Bu. Siapa Zubair ini, Bu? Orang pelit, kikir, nah, kan gitu, Bu, ya. Lalu orang miskin datang kepadaku, lalu kuberi dan kuambilkan dari rumahnya tanpa seizinnya. Ini cerita siapa? Asma. Makanya kita kalau hadis itu tahu itunya, Bu, ya, sanadnya, kemudian rawinya dari mana, datangnya dari mana. Kan dia sebuah cerita nih. Rasulullah bersabda, berilah sekedarnya, janganlah ditutup rapat guci itu, agar Allah tidak menutup pintu rezeki. Berarti apa? Nggak boleh juga terlalu kikir. Tapi syaitan itu selalu, Bu, selalu menghiasi kita, dengan kekikiran. Saya nggak usah dengan siapa-siapa, dengan diri saya pribadi saja. Alhamdulillah, rezeki dari Allah, setiap pengajian itu saya dapat berkah. Sampai di rumah, itu kadang-kadang mau memberikan kepada orang itu berat. Manusiawi. Ini enak nih kue ini, gitu kan. Nggak usah lah. Inilah, gitu kan. Padahal besoknya, kue itu nggak habis. Akhirnya apa? Kita baru memberikan yang tidak habis itu ke esok harinya. Zah, pahalanya dapat gak Zah? Dapat, cuman kualitasnya tidak sama di hari yang pertama. Kayak bolu itu kan sekian hari kan, Bu? Cuman karena nafsu tadi, ini enak nih. Sampai besok ternyata cuman sedikit berkurang gitu. Kan yang paling tunfikuna mimma tuhibun itu ketika kita dapat, sebelum kita makan, kita belah, kasih sama orang. Nah, kan itu yang paling baik itu dalam bersodakoh. Kalau kita sodakoh itu kadang-kadang yang nggak habis, yang nggak suka baru kasih. Loh, ibu kok ketawa? Pengalaman. Iya, pengalaman memang. Memang kayak gitu, Bu. Termasuklah saya masih kayak gitu. Jadi abinya selalu mengingatkan, nggak usah ditumpuk-tumpuk kue itu. Kasih sekarang kepada tetangga, mendapatkan keberkahan. Ini besok baru dikasih. Kadang-kadang ini kayak enak banget gitu kan. Semuanya kita bilang enak karena nafsu tadi. Padahal kita makan 2 potong, 3 potong kan selesai. Ibu-ibu cinta Allah. Itu berat melatih diri yang seperti itu, Bu. Dalam makanan. Bahkan, maaf kata, kita lebih mudah, ringan bersedekah dengan uang dibandingkan dengan makanan. Kena ketomakan kita tuh. Kenapa, Bu Lia? Pernah dengar makanan itu ada iblisnya, godaannya seperti itu. Ya memang gue rasakan, Bu. Pelit. Kalau makanan, kalau uang tuh kita mudah loh, Bu, infak 500.000. Gitu kan. Kalau makanan tuh luar biasa ujiannya. Kita rubah ya. Kenapa, Bu?
Takut nggak enak, ya namanya tetangga. Siapapun yang kita kasih, Bu Sri, kalau dia mau komentar apa saja, pahala kita berkurang nggak sih? Ya enggak. Walaupun kita antar soto, assalamualaikum ke tetangga, tetangga kita bilang, Bu Sri ini kalau bawa soto pasti encer, nggak rasa garam. Apakah mengurangi pahala kita? Enggak bikin dosa. Yang dosa dia doang. Ibu enggak. Apa? Ibu udah kasih makanan loh, Bu. Nah, itu tadi tuh, itu kerjaan setan tuh, Bu Sri. Itu kerjaan setan, membuat kita was-was. Takut nggak enak nanti dimakan. Oh, enggak ya, takut nggak enak. Terus nasihat saya untuk ibu kalau bersedekah sama tetangga nggak usah tanya-tanya kan gitu. Iya, Bu Anggi mau sedekah sama Bude, saya buat sate Madura. Bude suka nggak? Takutnya kalau Bude nggak suka, kalau saya kasih nanti nggak dimakan. Nggak usah. Ibu ikhlas nggak? Walaupun nggak dimakan oleh Bude, pahalanya nyampe nggak? Nyampe. Bahkan tetangga tuh tersinggung kalau digituin, Bu. Jadi adab ketika kita dikasih makanan, nggak apa-apa, Ibu. Saya lagi buat apa, Bu? Saya kan lagi buat rendang kerang, padahal kita nggak suka kerang. Jangan sampai ibu menyakiti hati tetangga ibu. Maaf ya, Bu, saya minta maaf kali. Walaupun ibu minta maaf berkali-kali, saya bukan nggak mau terima rendang kerang, tapi jujur saya nggak makan kerang. Daripada saya nggak dimakan, nggak apa-apa deh ibu kasih sama orang. Nggak boleh. Terluka lah orang yang ingin melaksanakan berbuat baik. Jadi gimana, ambil kerang itu, ibu punya tetangga yang lain, berikan kerang itu kepada orang lain. Usahakan tidak tahu, Bu Lia. Bu Lia nggak suka kerang, bawa ke sekolah, kasih sama Bu Leni. Banyak cara ketika kita itu, Bu. Nggak kenapa? Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu itu menjaga hati tetangga ini sulitnya luar biasa, Bu. Makanya dia menjadi standarisasi keimanan. Karena kita akan berhubungannya bertahun-tahun dan lama kali sama dia. Kalau dengan Sakofa nih lantaran situ. Sekali seminggu ibu ketemunya. 2 jamnya. Bukan itu ya maksud saya, Bu. Coba kalau dengan tetangga ini, Masya Allah, dengan kita ngomong kayak gitu, Bu, besok nggak ngasih lagi makanan. Sedih terus hatinya ketemu kita. Kecewa dia. Cuman kita nggak boleh dengan tetangga seperti itu. Ya, dengan sedekah makanan ini, Bu. Dengan tetangga nggak boleh. Apa namanya tuh, ibu nggak boleh ngetek tetangga. Ngerti nggak ngetek? Hafal ibu dengan tetangga ibu, meskipun ibu hafal istighfar. Itu kalau ngasih pasti sedikit. Kalau ngasih donat cuma 4 biji. Udah bener. Kalau yang di belakang, tuh kalau ngasih itu nggak ada pernah rasa bumbu enaknya. Sebelah kiri, itu wangi manusia kayak gitu kok. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rabb. Padahal mereka lebih baik dibandingkan kita. Itu harus kita tumbuhkan ke dalam diri kita. Mereka lebih baik dibandingkan diri kita. Kenapa? Karena mereka bersedekah. Kita cuma penerima. Itu pun nanti piringnya sebulan lagi baru dibalikkan. Apa sih? Iya. Okay. Ampunkan kami ya Rabb. Paham ya Umahat? Oke, lanjut. Ini boleh menyedekahkan semua harta. Ada yang berani? Boleh menyedekahkan semua harta. Kita kaji. Orang yang kuat dan sanggup mencari harta atau nafkah boleh menyedekahkan semua hartanya. Islam ini agama rahmatan lil alamin, Bu.
Islam ini tidak menzolimi pengikutnya. Boleh, caranya tadi apa Bu? Orang yang kuat dan sanggup mencari harta atau nafkah, boleh menyediakan semuakan hartanya, boleh sedekahkanlah. Walaupun boleh, tapi sunnah menyedekahkannya sepertiga saja. Kita kunci Bu, boleh semua harta apabila dia kuat dalam mencari harta atau nafkah, kan Bu? Cuman yang sunnahnya berapa? Sepertiga dari harta. Makanya wasiat salah satunya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Sunnahnya sepertiga. Kalau semuanya boleh, berarti bagus semua atau bagus sepertiga? Allahu Akbar, Masya Allah, Islam ini kan Bu. Baik, Umar berkata, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah SAW menyuruh kami agar bersedekah. Kebetulan ketika itu aku memiliki harta, maka kataku di dalam hati, sekarang aku akan dapat mengungguli Abu Bakar. Kata siapa Bu? Umar. Berarti ini kalau dia iri kepada Abu Bakar, itu berarti namanya malu terhadap siapa? Diri sendiri. Abu Bakar, Umar ini iri kebaikan kepada Abu Bakar karena sedekahnya lebih banyak. Cuman kita kan akhwat yang kita akan sampaikan kemarin, tapi manusiawi ini kalau melihat orang yang amalnya lebih banyak daripada dia selalu membela diri. Kayak gitu kan? Tentu dia banyak sedekahnya. Sekali sedekahnya. Awak tiap hari datang lagi kayak gitu. Maka aku pun datang membawa separuh hartaku. Ini ma'ruf nih hadis ini. Rasulullah pun bertanya, berapa engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, sebanyak itu pula uziarku. Berarti makanya setengah. Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Dan Rasulullah menanyakan kepadanya, berapa engkau tinggalkan untuk keluargamu Abu Bakar? Kata Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Tadi Umar udah ngerasa apa Bu? Kayak dia kan setengah mah. Maka aku berkata, siapa yang berkata? Umar bin Khattab, tidak akan dapat aku mengungguli engkau untuk selama-selamanya, hai Abu Bakar. Inilah hadis yang membolehkan bahwasanya bersedekah semua harta. Cuman yang lebih utama itu sepertiga. Umar mampu melakukan berapa Bu? Setengah. Kita mampu melakukan berapa Bu? Sepertiga mana ada sedekah kita sepertiga harta. Bu Nur bilang secukupnya, atau terbalik, bakhil. Itu yang untuk ingatkan diri sendiri. Kenapa Bu? Yang penting. Nah itu kan, itulah orang yang rasa malu terhadap diri sendirinya terendah. Nggak apa sih kejang, nanti ikhlas, nah, gitu kan. Daripada banyak, belum tentu dia ikhlas, belum tentu dia tuh loh. Gitu. Kita menyebut orang ya, ampunkan kami ya Rabb. Makanya para sahabat itu luar biasa, salafus soleh itu Bu. Jadi mereka tuh menganggap harta yang mereka miliki itu untuk dakwah, untuk agama Allah. Kita aja bersedekah sedikit untuk dakwah ini sebut-sebutnya dan terus aja. Merasa betul-betul rasa apa ya?
udah banyak betul yang kita lakukan untuk agama Allah nih. Cuma jangan berkecil hati. Sedekah itu bukan hanya duit. Kita udah kaji di awal kan? Zah, saya nggak mampu Zah sedekah karena uang kami terbatas. Kita punya sedekah tenaga untuk agama Allah ini kan Bu. Kita bisa mensedekahkan tafkir, pikiran kita untuk dakwah Allah ini. Semua punya peran masing-masing. Salah kalau kita hanya mengukur harta itu hanya dengan materi. Bisa dipahami bahasa saya ya? Para ulama mensyaratkan dibolehkan untuk menyedekahkan semua harta itu, hendaklah yang bersedekah itu seseorang yang kuat memiliki mata pencarian. Nggak boleh juga langsung sedekahkan semua, udah habis. Nggak ada lagi pemasukannya. Nanti akhirnya dia jadi mustahik. Banyak harta, kemudian dia sedekahkan semua hartanya untuk dakwah ini, tiba-tiba jadi masalah pula bagi orang. Tidak berutang, serta tidak ada yang wajib diberi nafkah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum sedekah itu menjadi makruh. Nah, kita closingkan saja Bu ya. Berarti ibu-ibu yang dicinta Allah, sedekah semua harta itu boleh, tapi sunnahnya sepertiga. Boleh itu dengan syarat itu dia harus tabah, harus ada mata pencarian ya. Tidak ada lagi orang yang dia nafkahi. Allah alam bisawab. Kita belum mampu menjadi sahabat sepertiga. Kita belum mampu menjadi sahabat nus, belum. Insya Allah kita akan berusaha. Ya, jangan seikhlasnya. Berusaha untuk meningkatkan terus sedekah kita. Bukankah ketika kita bersedekah itu Allah akan menambah harta kita, Bu? Itu yang kita belum yakin. Baik. Selanjutnya, sedikit lagi. Sedekah kepada hewan. Ini supaya membuka mata hati kita hari ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak bersedekah sama hewan? Sangat boleh. Ingat nggak sih seorang pelacur yang memberi? Berarti nggak usah kita ceritakan ya. Udah tahu Ibu kan? Berarti apa? Nggak usah jauh-jauh. Kucing. Sering nggak kucing datang ke rumah Ibu? Nih bagi teman-teman yang fobia sama kucing nih. Ya sama kucing tuh dia agak takut. Ya. Kau datang kucing, bersedekahlah kita dengan kucing. Berarti ikan yang kita kasih sama kucing satu potong ikan serai itu dimakan oleh kucing itu dinilai sedekah. Ibu yang menanam kangkung di rumahnya dikasih untuk kelinci itu apa? Sedekah. Karena salah satu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, dia sayang dengan makhluk Allah. Binatang bukankah makhluk Allah? Bunga bukankah makhluk Allah? Nah, ini yang ibu-ibu suka bunganya itu cuman apa namanya tuh musiman. Sekarang banyak kan bunga ibu yang mati-mati. Dulu waktu COVID Bu, Masya Allah, semuanya semerbak bunga-bunga. Sekarang Masya Allah, zalim. Yang tidak terawat, yang tidak disiram. Dulu saya waktu COVID sampai hafal saya Bu, bunga janda bolong lah namanya. Iya kan? Tetap dirawat. Jadi nggak usah musim-musiman. Kita nih hamba Allah, biar dapat rahmat. Kalau ibu nggak bisa merawat, lebih bagus ibu tidak menanam. Nah, ini nilai sedekah Bu, berbaik kepada tumbuhan, bersedekah kepada hewan. Makanya diniatkan teman-teman, ketika kita punya makanan yang sudah habis, yang tidak habis bersisa, mubazir nggak? Mubazir. Kita ini kan orangnya kadang-kadang tuh nafsunya lebih tinggi. Masak sebanyak-banyak apa, habis itu tong sampah. Jangan tong sampah. Bisa ketika kita membuangnya itu, ucapkanlah sekali-sekali, ya Allah, semoga ada makhlukmu yang lain membutuhkan makanan ini ya Allah.
ada ayam, ya kan, kucing, Kak Alif pun nggak apa-apa anjing, dia juga hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bibir cinta Allah, apa namanya tuh, makanya jangan sepele. Kita menganggapkan ini olah hewan aja kok, kayak gitu ya. Tapi sementara di dalam fikih, ketika kita bersedekah dengan hewan itu dinilai seperti sedekah seperti biasa. Masya Allah ya, ibu bibir cinta Allah. Sampai situ dulu Bu. Sedekah jariah nggak saya kaji karena ibu udah paham. Ya, kemudian mensyukuri kebaikan. Ya. Ini penting juga nih. Mensyukuri kebaikan tuh paham nggak bahasanya Bu? Apa Bu? Ibu pernah nggak sih mensyukuri kebaikan? Berterima kasih. Itu adabnya. Jadi mensyukuri kebaikan ini maksudnya apa? Ketika ada orang melakukan kebaikan, kita mengucapkan terima kasih, karena ada hadis riwayat Ahmad dari Aryas bin Qais dengan para perawi yang dapat dipercaya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menghargai orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Paham bahasa saya Bu? Ini adab orang yang diberi, tapi adab orang yang memberi nggak usah minta ini. Udah dikasih ya nggak terima kasihnya dong. Gitu kan? Besok nggak kasih lagi lah. Karena orientasi kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Cuman diingatkan di dalam hadis ini, Ibu, Allah pun tidak akan menghargai orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Gitu. Berarti itu termasuk apa Bu? Adab. Cuman berterima kasih pun tidak melebihi. Kenapa Ibu? Karena teman-teman, kalau ada kita melakukan kebaikan, kemudian orang dengan kita melakukan kebaikan itu berterima kasihnya terlalu sering, terlalu diangkat-angkat, itu masalah di keikhlasan mereka. Betul nggak Bu? Ya sudah, kalau dikasih, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan ya Bu ya, khairul jaza. Tapi kalau kita terlalu, wih, Masya Allah memang mantap kali Bu, brownies yang Bu kasih itu. Nggak ada seenak brownies Ibu dong Bu. Asli Bu. Ya melebih-lebih gitu. Nah, itu tuh di dalam keikhlasan tuh masalah. Pasti tuh. Makanya kita itu menjadi orang mutawasid aja. Apa mutawasid? Tawassut. Jangan pula nggak berterima kasih, jangan pula berlebihan. Kita belajar di Sakofah nih Bu ya. Nggak usah Ibu setiap bawa makanan di sini harus minta pujian. Jangan marah Ibu. Gimana tahu ku enak nggak? Enak Bu, enak. Bukan salah gitu. Kita coba belajar supaya amal kita itu ikhlasnya tidak terganggu. Tapi ketika kita dipuji ya alhamdulillah. Pujian, kalau kadang-kadang pujiannya itu pujian yang apa namanya tuh refleks ya. Nah, kita menyikapinya alhamdulillah. Coba jangan sampai ada ya, keikhlasan kita terganggu dengan amal-amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sekali lagi Bu, sedekah makanan itu berat. Dari keikhlasan, kita sangat membutuhkan pujian kan. Nah, selesai di bab sedekah. Insya Allah pekan depan kita masuk ke bab sakit. Sampai sini dulu Mahat. Allah yuwafiq insyaallah. Al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.